Halo teman-teman. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di video kali ini kita akan membahas bau-bau bawang gitu anjir. Wibu. Yaitu kita akan membahas anime Kimi no Na wa atau Your Name. Yang dirilis pada tanggal 7 Desember 2016. Disutradarai oleh Makoto Shinkai. Walaupun anime satu ini udah banyak direview oleh kreator-kreator lain atau channel tetangga, ya setiap kreator itu mempunyai pembawaannya masing-masing dan juga adsense-nya masing-masing, cok. Nah, sebelum lanjut kalau cerita filmnya, gue peringatin kalian gunakan handset atau volumenya dikecilin. Dan buat kalian yang sedang lagi bersama keluarga, kakak kalian, abang kalian, segera menyendiri dulu. Nanti kalau kata-kata mutiara keluar dari mulut gue, biar nanti kalian gak kena tampol, ditendang, dicoret dari kakak, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, lanjut. Film diawali dengan seorang gadis yang sedang bermimpi. Dan di mimpinya dia menyebutkan namanya kepada seorang cowok. Dan lalu Mitsuha terbangun serta memandangi kamarnya. Aku di mana? Dan lalu Mitsuha memandangi dadanya anjir. Serta meremas payudaranya, cok. What the fuck? Tiba-tiba adiknya datang serta menyuruhnya untuk segera sarapan. Lalu Mitsuha mau ganti baju gitu. Dan pas di depan cermin dia pun kaget gitu. Lalu keesokan harinya terlihat Mitsuha yang akan sarapan. Dan neneknya pun sedikit kebingungan karena di hari sebelumnya tingkah Mitsuha aneh. Serta adiknya pun mengatakan dia mirip orang gila. Dan lalu Mitsuha menghidupkan TV. Di TV tersebut memberitakan bahwa beberapa hari lagi komet akan melewati bumi gitu. Dan lalu Mitsuha dan adiknya berangkat pergi ke sekolah. Pas di perjalanan mereka terpisah gitu ya. Lalu Mitsuha bertemu dengan teman-temannya. Serta temannya membahas tentang tingkah aneh Mitsuha yang kemarin. Dan membuat Mitsuha kebingungan. Lalu Mitsuha melewati wali kota yang sedang berpidato. Yang rupanya ayah Mitsuha gitu. Serta menegur Mitsuha. Oh ya, Mitsuha dan ayahnya nih jadi kurang akur gitu ya. Dan lalu scene berganti terhadap Mitsuha yang sedang lagi belajar. Mitsuha pun menengok bukunya dan kebingungan gitu. Yang penuh dengan tulisan siapa namamu. Dan gurunya pun memanggilnya serta mengatakan, "Loh, hari ini kau ingat namamu?" Dan membuat teman sekelasnya menertawakannya. Mitsuha pun hanya kebingungan gitu. Lalu Sayaka menceritakan bahwa kemarin itu Mitsuha lupa tempat duduknya serta rambutnya berantakan. Dan setelah mendengar cerita Sayaka, Mitsuha pun kaget gitu. Dan lalu Mitsuha mengatakan, "Iya sih, akhir-akhir ini aku bermimpi berada di kehidupan orang lain gitu." Tapi Mitsuha tidak terlalu ingat. Dan pas pulangnya dari sekolah, Mitsuha dan Sayaka mengeluhkan kota tempat tinggalnya. Dan ingin cepat lulus lalu pergi ke Tokyo. Lalu pas malamnya Mitsuha dan Yotsuha melakukan persembahan gitu ya. Yang dimana dia mengunyah nasi lalu memuntahkannya untuk dipersembahkan gitu kepada dewa. Dan pas mau mengantarkan sakenya, Mitsuha pun berlari duluan serta berteriak sambil mengatakan dia benci kota tempat tinggalnya dan juga kehidupannya. Dan memohon untuk menjadikan cowok Tokyo di kehidupan selanjutnya. Dan adiknya hanya bisa menghela nafas gitu. Lalu scene berganti terhadap Mitsuha yang sedang berada di dalam tubuh Taki. Aku di mana? Dan sampai ngecek burungnya, cok. Lalu ayah Taki memanggil serta menasihati Mitsuha yang tidak memasak. Ayahnya pun sedikit heran karena tingkah anaknya sopan gitu, cok.
Lalu ayahnya Taki berangkat kerja serta menyuruh Mitsuha untuk pergi sekolah. Dan pas mau berangkat, Mitsuha pun terkagum-kagum gitu karena dia berada di Tokyo. Pas mau memasuki kelas, Mitsuha pun agak ragu-ragu. Lalu datanglah Tsukasa, temannya Taki, serta mengajaknya makan. Serta Mitsuha pun menceritakan bahwa dia tersesat saat pergi ke sekolah. Dan temannya Taki mengajak ke kafe. Karena Mitsuha belum pernah ke kafe, saking senangnya sampai matanya berkaca-kaca, cok. Dan pas mau memesan, Mitsuha pun tercengang gitu karena harganya mahal-mahal. Dan menganggap hanya mimpi gitu. Lalu memfoto makanannya. Dan setelah selesai makan, Mitsuha pun mengatakan mimpi yang begitu indah. Lalu HP-nya mendapatkan notif yang mengharuskan Mitsuha mengerjakan pekerjaan Taki. Karena tidak tahu, Mitsuha pun menanyakan kepada temannya Taki di mana dia akan bekerja. Temannya pun langsung melongo gitu. Dan scene berganti terhadap kesibukan Mitsuha yang sedang bekerja di restoran. Sampai-sampai dia mengatakan kapan mimpi ini akan berakhir. Lalu ada seorang pelanggan yang memanggil Mitsuha. Dan mengeluhkan di pizzanya ada tusuk gigi gitu. Tapi Mitsuha tidak mempercayai bahwa tusuk gigi tersebut akibat kelalaian dari restoran. Dan sampai membuat pria tersebut marah. Tapi untungnya Mitsuha ditolongin oleh Okudera dan akan menghentikan makanan tersebut. Dan pria tersebut mengeluarkan cutter gitu. Lalu pas bersih-bersih, Mitsuha pun menghampiri Okudera dan meminta terima kasih gitu. Dan teman kerja yang lain memberitahu Okudera bahwa roknya sobek. Okudera pun sudah menduga bahwa perbuatan pria tadi. Mitsuha pun langsung menarik Okudera dan membawanya ke ruangan, serta menyuruh Okudera melepaskan roknya. Okudera pun langsung kaget gitu kan. Ya jelas kaget lah, cok, karena Mitsuha berada dalam tubuh Taki. Rupanya Mitsuha menjahitkan rok Okudera. Karena sifat feminimnya Mitsuha yang di dalam tubuh Taki, Okudera pun jadi menyukai Taki. Dan sambil rebahan, Mitsuha pun memainkan HP Taki serta melihat foto Okudera. Dan Mitsuha menyangka Taki menyukai Okudera. Mitsuha pun langsung chat Okudera. Tiba-tiba Mitsuha mengingat Taki menanyakan namanya di sebelumnya. Mitsuha pun langsung mengambil spidol dan menuliskan namanya di tangan Taki. Dan keesokan harinya, Taki kembali ke tubuhnya. Taki pun kebingungan dengan tulisan nama di tangannya. Serta dia pun kaget dengan chattingan Mitsuha sebelumnya. Begitu pula dengan teman di sekolahnya karena tingkahnya Taki balik normal. Dan teman-teman kerjanya Taki cemburu karena di sebelumnya Mitsuha mendekati Okudera. Dan begitu pula dengan Mitsuha yang kembali ke tubuhnya dan kebingungan melihat tulisan yang dibuat Taki. Serta adiknya pun menanyakan, tumben lo kak nggak ngeremas dadanya. Lalu scene berganti terhadap Taki yang sedang di dalam tubuh Mitsuha. Karena ada orang yang menyindirnya, Taki membuat kehebohan dengan menendang meja. Pas Mitsuha kembali ke tubuhnya, dia kaget gitu karena semua orang memandanginya. Karena keseringan bertukar tubuh, akhirnya mereka berdua menyadarinya bahwa telah bertukar tubuh. Dan scene memperlihatkan mereka bertukar tubuh setelah bangun tidur gitu ya. Terlihat jelas dari tingkah mereka, yang cowok kayak cewek dan yang cewek kayak cowok. Begitu pula dengan Taki yang di dalam tubuh Mitsuha yang memainkan basket sampai-sampai berguncang anjir. Dan Mitsuha yang makan di kafe terus. Dan juga sibuk bekerja. Juga mendekati Okudera sampai akrab gitu. Dan membuat Taki menjadi kesal.
Begitu pula dengan Taki yang di dalam tubuh Mitsuha sampai-sampai ditembak oleh cowok karena kepopulerannya. Dan pas bangun tidur lagi-lagi Taki dipergokin lagi oleh Yotsuha. Lalu menyuruhnya untuk segera bersiap-siap. Rupanya mereka pergi menengok tubuh dewa kuil Miyamisu. Dan pas di dalam perjalanan, neneknya Mitsuha pun menceritakan Musubi, atau kekuatan dewa yang bisa menghubungkan antara dewa dengan manusia. Dan akhirnya mereka pun sampai dan mempersembahkan Kuchi Kamisake. Dan lalu Taki kembali ke tubuh aslinya. Lalu Taki mendapatkan chat dari Okudera, yang rupanya sudah diatur oleh Mitsuha bahwa mereka akan berkencan. Sementara itu Mitsuha, dan dia pun menangis gitu. Dan balik lagi ke Taki yang berkencan. Karena Taki agak berbeda, Okudera pun menanyakannya dulu Taki menyukainya, namun di saat berkencan malah berbeda gitu. Karena Taki menjawabnya gugup, Okudera pun memutuskan untuk pulang. Dan lalu Taki menelepon Mitsuha gitu ya. Dan pas di sini kayaknya ceritanya mundur gitu ya. Terlihat ya Mitsuha yang lagi ditelepon oleh Teshi, yang akan mengajaknya menengok festival. Teman-temannya pun kaget gitu karena Mitsuha memotong rambutnya. Dan terlihat Mitsuha dan teman-temannya mengagumi komet tersebut. Namun komet tersebut malah terbelah. Dan scene balik lagi ke Taki, nampaknya nomor Mitsuha sudah tidak aktif lagi. Namun nyatanya mereka tidak bertukar tubuh lagi. Dan sampai membuat Babang Taki galau. Dan Babang Taki menggambar pemandangan yang di kota Mitsuha ya gitu ya, yang dia ingat. Setelah berhari-hari Taki galau dan malamnya menggambar pemandangan kota Mitsuha, Taki pun memutuskan untuk mencari Mitsuha. Serta Tsukasa dan Okudera tidak membiarkan Taki pergi sendirian. Dan pekerjaan Taki pun digantikan kepada Asep. Taki hanya mengandalkan gambarnya untuk mencari Mitsuha. Tanya sini, tanya situ. Dan hampir menyerah gitu. Lalu di saat mereka makan ramen, ternyata ada orang restonya mengenal gambar Taki atau kota Itomori. Yang ternyata kotanya telah hancur gitu ya 3 tahun yang lalu. Serta Taki pun ngecek catatan yang ditinggalkan Mitsuha. Namun ternyata sudah menghilang. Mereka pun mencari informasi lebih mendalam tentang jatuhnya komet di kota Itomori, yang menginfokan waktu itu sedang ada festival, dan kometnya pas jatuh di orang-orang yang sedang berkumpul. Lebih dari 500 orang meninggal dunia. Dan sekarang tidak ada yang tinggal di kota Itomori. Taki pun ngecek nama-nama yang sudah meninggal. Dan juga nama Mitsuha juga ada. Lalu pas paginya Taki pergi sendirian ke kuil tubuh Dewa Miyamisu, diantarin Bapak Ramen. Sampai Taki hujan-hujanan. Taki pun masuk ke dalam kuilnya. Terlihat ya sakenya udah lama. Taki pun meminum sake punya Mitsuha, sambil memohon meminta kesempatan agar waktu bisa terulang lagi. Pas mau berdiri, Taki pun terjatuh serta menengok gambaran komet gitu. Dan sampai melihat masa lalu Mitsuha. Terlihat ya ibunya Mitsuha meninggal gitu, dan ayahnya pun pergi gitu.
Mitsuha dan Yotsuha pun dikasuh oleh neneknya, serta melihat Mitsuha bersedih. Dan juga Mitsuha akan pergi ke Tokyo gitu. Namun nyatanya Taki tidak mengenalnya gitu. Karena pas bertukar tubuh mereka tuh berasa kayak bermimpi gitu, jadi susah diingat. Dan sampai Mitsuha meminta neneknya untuk memotong rambutnya dan akan pergi ke festival gitu. Dan terlihat dia kometnya jatuh gitu ya. Lalu Taki pun terbangun di dalam tubuh Mitsuha dan menangis gitu. Yotsuha pun kaget gitu karena Taki menangis sambil meremas payudaranya. Yotsuha pun ketakutan gitu, lalu dia berangkat sekolah duluan. Lalu Taki menonton berita yang menginfokan komet yang akan melintas. Taki pun memberitahu nenek Mitsuha bahwa komet akan jatuh dan semua orang akan mati. Neneknya hanya keheranan gitu. Kayaknya nenek Mitsuha nggak percaya gitu ya. Lalu pas di sekolah, Sayaka dan Teshi kaget melihat rambut Mitsuha. Dan lalu Taki memberitahu bahwa semuanya akan mati malam ini. Semua orang pun langsung melongo. Dan Taki memutuskan untuk membuat rencana. Mereka pun merencanakan membuat bom dan menghack saluran berita untuk mengevakuasi warga ke SMA Itomori karena di lokasi tersebut di luar bencana. Dan Taki akan membujuk ayahnya Mitsuha karena ayahnya wali kota gitu. Taki pun membujuk ayahnya Mitsuha, tapi ayahnya tidak percaya gitu. Malah mengatakan Taki gila dan membuatnya marah. Taki pun melihat anak-anak yang akan pergi ke festival gitu. Dan Taki melarang mereka untuk pergi dan menyuruh untuk keluar dari kota Itomori. Tapi mereka malah mengabaikannya. Dan datanglah Yotsuha, lalu Teshi dan Sayaka. Lalu Taki mengingat Mitsuha yang berada di kuil tersebut. Taki pun langsung meminjam sepeda Teshi serta mengatakan bersiaplah sesuai rencana. Dan scene berganti ke kuil yang dimana Mitsuha yang sedang berada di dalam tubuh Taki dan melihat kotanya bahwa telah hancur. Lalu scene berganti kepada Taki yang akan pergi ke kuil sampai-sampai sepeda Teshi terjatuh. Dan Mitsuha pun mendengar Taki memanggilnya dan saling memanggil gitu. Namun mereka nggak saling lihat. Dan pada akhirnya mereka kembali ke tubuhnya masing-masing dan bisa saling melihat gitu. Mitsuha pun menanyakan gimana bisa waktu itu kan dia udah meninggal. Taki pun menjawab karena minum kuchikami sake Mitsuha. Sontak mendengarnya Mitsuha pun langsung mengatakan Taki hentai. Dan juga pernah memegangi dadanya karena diberitahu Yotsuha. Dan Taki pun meminta maaf gitu. Dan lalu Taki memberikan ikat rambut yang pernah dulu dikasih Mitsuha. Mereka pun tertawa. Lalu Taki memberitahu rencananya ke Mitsuha. Dan agar mereka tidak lupa saat bangun nanti, Taki mengajaknya untuk saling menuliskan nama. Dan Taki pun menuliskan di tangan Mitsuha. Namun di saat Mitsuha yang akan menuliskan, dia pun menghilang. Dan scene berganti kepada Mitsuha yang akan mengikuti rencana yang sudah diberitahu Taki. Dan terlihat ya orang-orang pergi ke festival gitu. Lalu Mitsuha bertemu dengan Teshi yang akan meledakkan gardu kota. Lalu menyuruh Sayaka untuk mengumumkan setelah listrik mati. Dan gardunya pun meledak. Semua lampu kota Itomori pun mati. Dan begitu pula dengan Sayaka yang mengumumkan untuk mengevakuasi penduduk ke SMA Itomori.
dengan mengimingkan bakal terjadi kebakaran hutan. Mitsuha dan Teshi pun menyuruh penduduk untuk dievakuasi ke SMA Itomori. Tapi kayaknya mereka nggak percaya gitu. Dan Teshi pun menyuruh Mitsuha untuk membujuk ayahnya, karena ayahnya wali kota. Dan wali kota pun memastikan bahwa hutan tidak benar-benar terbakar, dan menyuruhnya untuk menghentikan penyiaran Sayaka. Sayaka pun tertangkap gitu. Dan wali kota Itomori pun mengumumkan untuk tidak panik dan mereka masih memastikan gitu. Begitu pula dengan Teshi yang tertangkap juga. Dan terlihat ya komennya benar-benar terbelah. Seluruh media pun menginfokan komen yang terbelah tersebut, namun tidak tahu jatuhnya di mana. Semua orang di Itomori pun melongo gitu atau terlihat kecemasan gitu. Taki yang menonton pun langsung menengok keluar. Dan Mitsuha pun berlari sambil mengingat-ingat nama Taki. Lalu dia pun terjatuh karena melihat komen yang terbelah. Dan sampai pingsan. Dan pas Mitsuha bangun, dia pun melihat tulisan yang bertuliskan, "Aku mencintaimu." Sumpah cok, pas di sini gue merinding cok. Dan Mitsuha pun kembali berlari yang akan menemui ayahnya gitu. Mitsuha pun sampai gitu di tempat ayahnya. Dan ayahnya agak marah gitu, namun scene berganti kepada Taki yang menengok komet yang akan jatuh. Karena soundtrack aslinya bakalan kena copyright, maka dari itu bakal gue gantiin. Dan komet pun terjatuh serta menghancurkan setengah kota Itomori. Keesokan harinya Taki pun terbangun, tapi Taki kayak orang amnesia gitu. Aku di mana? Dan terlihat ya informasi tentang Itomori pun berubah, yang dimana semua orang pun berhasil dievakuasi ke SMA Itomori, dan nggak ada korban jiwa gitu. Lalu 8 tahun semenjak bencana komet tersebut, Taki pun selalu berasa perasaannya ada mencari seseorang. Dan scene memperlihatkan kota Tokyo yang udah berhari-hari atau berbulan-bulan. Yotsuha anjir. Dan Taki pun terbangun, begitu pula dengan Mitsuha. Dan mereka berdua terlihat sama-sama galau gitu ya. Dan pada akhirnya mereka berdua pas saling bertatapan. Dan menyadari bahwa mencari seseorang. Mereka pun saling mencari. Mereka pun bertemu di tangga gitu. Awalnya sih sama-sama cuek. Mitsuha pun menangis gitu karena dia berasa juga pernah bertemu. Dan film pun tamat. Ntar cok. Asep siapa cok? Oke teman-teman, buat kalian yang baru-baru awal nonton anime, rekomendasi banget deh anime yang satu ini. Karena anime satu ini ada mengandung bawangnya, kebucinannya, kebaperannya, kesedihannya, dan juga kesangiannya cok. Pokoknya menarik lah untuk kalian tonton. Mungkin sampai di sini dulu video admin kali ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Gue admin PVT Film, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.